Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang bab relasi dan fungsi. Jadi di bagian satu ini kita akan membahas tentang relasi. Jadi sebelum masuk ke bagian relasinya, video ini tuh dibuat untuk teman-teman agar bisa memahami tentang pengertian relasi dan juga agar teman-teman bisa menyatakan relasi dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius, dan juga agar teman-teman bisa menyelesaikan soal dengan konsep relasi. Nah, sebelum itu teman-teman tahu nggak relasi itu apa? Jadi sebelum masuk ke relasi, di sini saya akan menampilkan gambar. Jadi di gambar itu kita melihat ada beberapa orang yang sedang berdiskusi. Jadi di situ ada orang yang menempatkan tempat duduknya masing-masing, tetapi ada satu tempat duduk yang bisa menempatkan dua orang sekaligus. Nah, akibatnya ada hubungan nih antara orang dan kursi yang tempat mereka duduki. Nah, bagaimana nih menurut sudut pandang teman-teman sekalian? Apakah kejadian ini itu termasuk relasi atau fungsi? Nah, di video kali ini kita akan membahas itu. Nah, jadi relasi itu adalah hubungan atau bisa kita bilang pasangan. Jadi misalkan ada himpunan A dan himpunan B. Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan dari masing-masing anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa hubungan dari himpunan A ke himpunan B dapat didefinisikan sebagai himpunan bagian dari A cross B. Nah, sebagai contoh, di sini kita punya 6 makanan khas Aceh. Nah, di sini ada kita tampilkan gambar makanan khas Aceh. Yang pertama itu ada mie Aceh, yang kedua itu ada kuah peli, yang ketiga itu ada kuah belangong, yang keempat itu ada kemamah, yang kelima itu ada engkot asam keeng, dan yang terakhir itu ada sereboh. Jadi di sini kita punya beberapa orang, yaitu ada si Aisyah, ada Fatimah, ada Cut Nabila, ada Syarifah, Siti Hajar, dan Nur Hayati. Jadi mereka ini akan pergi ke suatu restoran, di mana restoran tersebut itu lagi menjual makanan-makanan khas Aceh. Nah, mereka memesan sesuai selera mereka masing-masing. Di sini kita buat diagram panahnya. Nah, dari diagram tersebut kita ketahui bahwa himpunan A itu dikenal sebagai daerah asal atau domainnya, dan himpunan B itu dikenal sebagai daerah kawan atau kodomain, dan himpunan bagian dari himpunan B yang semua elemennya mendapat pasangan dalam elemen-elemen himpunan A dapat disebut dengan daerah hasil atau range-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penyajian relasi. Jadi penyajian relasi itu ada 3 cara. Yang pertama itu kita punya cara dengan diagram panah, yang kedua itu cara diagram kartesius, yang ketiga itu ada cara himpunan pasangan berurutan. Jadi di sini kita punya tabel di mana himpunan A-nya itu kita punya si Iskandar, Tuku Muda, Malikul Saleh, Jainal Abidin, dan Antana. Di himpunan B-nya kita punya berbagai macam suku di Aceh, yaitu ada suku Gayo, suku Mante, dan suku Pakpak. Jadi di sini kita akan memasangkan relasi antara himpunan A dan B dengan cara diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, di tabel berikut kita bisa melihat bahwa si Iskandar itu adalah suku Gayo, si Tuku Muda itu adalah suku Pakpak, si Malikus Saleh itu suku Mante, Jainal Abidin adalah suku Pakpak, dan Antana adalah suku Gayo. Nah, dari tabel berikut itu kita mau membuat diagram panahnya. Nah, jadi berikut kita punya himpunan A dan himpunan B. Jadi kita pasangkan sesuai tabel yang tersedia. Jadi langsung saja kita hubungkan, kita tarik panahnya, Iskandar ke suku Gayo, Tuku Muda ke suku Pakpak, Malikus Saleh ke suku Mante, Jainal Abidin ke suku Pakpak, dan Antana ke suku Gayo. Jadi ini adalah tampilan dari cara kita buat diagram panah. Nah, selanjutnya kita membuat dengan cara diagram kartesius. Nah, jadi penyajian pada uraian tersebut itu mengilustrasikan bahwa ada 3 macam cara yang dapat kita gunakan untuk mempresentasikan hubungan antara himpunan A dan B. Jadi ini ada latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan untuk melatih kemampuan dasar teman-teman tentang relasi.